Assalamualaikum teman-teman petani cabai seluruh Indonesia dimanapun berada. Salam sejahtera, semoga sukses terus. Hari ini saya mau berbagi informasi bagaimana efek menggunakan zat perangsang buah biar cepat matang. Nah, yang jelas seperti tampak pada video ini akibat menggunakan zat perangsang pematang buah, sehingga efeknya adalah daun cabai menjadi kuning dan rontok semuanya. Namun ini bukan tanpa sengaja, karena memang kita sudah mengetahui efek yang akan terjadi. Jadi ini bukan musibah teman-teman. Kebetulan cabai kita ini sudah buah kedua, dan sebentar lagi kita mau melakukan persiapan untuk penanaman kembali. Nah, sehingga untuk mempercepat proses buah yang masih tersedia kita manfaatkan, dan untuk pematangan buah ini kita percepat dengan menggunakan zat perangsang mempercepat pematang buah. Silakan cari sendiri, saya tidak mau mengekspos produk tertentu. Silakan cari, ada bahan-bahannya yang sudah dijual di pasaran teman-teman. Nah, namun cara penggunaan ini jangan gunakan ketika masih buah pertama atau awal-awal panen, karena ini bisa berakibat fatal teman-teman. Nah, kemudian juga dilakukan ketika buah cabai kita sudah full, sudah mendekati tua semua, sudah minimal sudah 80% sudah hitam seperti ini. Nah, maka baru dilakukan, karena kalau baru sebagian sayang nanti, karena buah-buah yang seperti ini yang masih kecil ini tidak akan bisa kita manfaatkan lagi, kecuali yang mau masih bisa matang seperti ini. Nah, yang sudah hitam-hitam. Nah, efektifnya menggunakan zat perangsang pematang buah ini, pertama bisa matangnya 2 kali lebih cepat dari normal biasanya. Yang kedua, ini akan lebih memberikan efek jumlah hasil panen. Biasanya kita misalnya panennya 50 kilo, bisa meningkat hingga 80 kilo sekali panen. Nah, karena dipercepat. Namun dampak negatifnya ya bisa dipercepat juga untuk menanam kembali. Kalau enggak, selamat tinggal usaha menanam cabai. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin ini sekedar berbagi. Nah, ini petani cabai binaan Menteri Pertanian. Nama Menteri Pertaniannya bukan Menteri Pertanian Republik Indonesia teman-teman, tapi Menteri Pertanian Cabai. Nah, ini dia teman-teman, karena memang kita sudah mau menggerakkan kembali, itulah tadi tindakan kita mempercepat pematangan buah. Untuk lokasi yang mau kita siapkan lagi, ini dia. Nah, ke depan ini kita akan lakukan penanaman cabai kembali di lokasi ini, yang rencananya kita mau menggunakan metode 1 baris, dan untuk 1 lubang kita aplikasikan 5 batang tanaman cabai teman-teman. Tujuannya pertama agar lebih banyak muat,
kita bisa lebih untung dengan jumlah batang yang banyak dibandingkan mengharapkan dari anakan dari cabai itu sendiri, atau kita mengharapkan tunas yang banyak. Maka dengan lebih banyak kita tanam, mana tahu ada yang mati salah satu atau dua batang dari setiap lubang, maka kita masih tersisa 3 batang minimal. Artinya kita tetap tidak akan rugi, insya Allah. Nah begitu teman-teman. Nanti untuk lebih lanjutnya kita update terus informasi untuk kita saling berbagi efektif atau tidak, sehingga bisa menjadi pengalaman dan cikal bakal kita sama-sama petani cabai dan bisa sama-sama sukses. Nah sebagai informasi, jarak bedengan kita ini sangat jauh, karena memang ini untuk 2 baris. Kami buat 1 meter 50 atau 150 cm. Tapi kalau untuk 1 baris nantinya ini terlalu jauh teman-teman. Tapi kita sepertinya sudah malas juga untuk merombak bedengan kita karena tenaga kita terbatas. Tapi untuk teman-teman yang mau melakukan metode seperti yang kami rencanakan ini, bisa membuat bedengan dengan jarak yang lebih dekat lagi, jarak 1 meter atau 1 meter 20 maksimal. Oke teman-teman, inilah pemandangan yang dari selama ini cabai kita sangat menyenangkan. Hari ini menjadi redup suasana hati kita melihat. Namun karena ini memang kita rencanakan, maka kita harus menerimanya, karena memang kita punya orientasi bisnis, orientasi tujuan-tujuan yang lebih besar. Kita jangan menangisi hal-hal kecil, tapi kita mengesampingkan hal-hal yang lebih besar. Oke, selamat berjuang petani cabai seluruh Indonesia. Salam sukses.